Perjalanan menuju Tanah Suci atau umroh bagi kaum muslimin merupakan sebuah perjalanan luar biasa. Diperlukan kesiapan mental maupun fisik sebelum melakukan perjalanan ini. Sebelum memulai perjalanan suci, biasanya dilakukan berbagai persiapan, salah satunya ialah kegiatan manasik. Manasik merupakan bagian yang harus dilakukan oleh setiap orang yang akan melaksanakan umroh. Dalam kegiatan manasik ini, kepada setiap jamaah diberitahukan hal-hal penting yang harus dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan umroh. Tata cara melakukan umroh dibahas tuntas dalam kegiatan manasik tersebut, termasuk praktek secara langsung di lapangan. Setelah semua persiapan beres, rombongan jamaah umroh dari Cahaya Raudah memulai perjalanan menuju Saudi Arabia. Dalam perjalanan umroh kali ini, rombongan terdiri dari 70 jamaah. Sebelum menuju Tanah Suci Mekah serta Madinah, rombongan terlebih dahulu singgah di negara Oman. Setelah melakukan penerbangan non-stop dari Jakarta menuju kota Muscat, akhirnya kami sampai di negara Oman. Tidak membuang waktu, di ibu kota negara Oman yaitu Muscat, kami segera melakukan city tour melihat berbagai destinasi wisata. Tujuan pertama ialah Masjid Sultan Qaboos. Masjid dengan arsitektur megah ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Ornamen serta arsitektur masjid ini terkenal sangat indah. Sebelum memasuki bangunan utama, kita akan melihat hamparan taman indah dengan pepohonan serta bunga-bunga indah. Ini adalah ruangan masjid yang menjadi ikon kota Muscat atau negara Oman. Masjidnya dinamakan dengan Masjid Sultan Qaboos. Bisa dilihat itu ada lampu kristal yang ukurannya memang paling besar. Yang kedua yang menjadi sebuah kelebihan di sini adalah ini di karpet. Ruangan yang seluas ini, seluruh masjid itu karpetnya tidak ada sambungan, ya. Dan beberapa interior di sini memang dari berbagai belahan dunia, seperti kristal-kristal ini, terus juga marmer ini didatangkan dari berbagai negara. Memang Sultan Qaboos termasuk sultan yang menyenangi keindahan sekaligus ingin menjadikan masjid ini menjadi ikon di kota Muscat. Masjid ini dikunjungi oleh banyak orang-orang yang beragama non-Islam. Dan alhamdulillah setelah mereka datang mendapat penjelasan, beribu-ribu orang dalam 1 tahun itu menjadi mu'alaf
dan diislamkan di tempat ini. Bisa dilihat ini juga yang hadir diantaranya orang non muslim ya, dan banyak kalau siang menjelang sore apalagi itu akan berkunjung turis-turis dari berbagai belahan dunia untuk melihat salah satunya dekorasi Masjid Sultan Qaboos yang memang agak unik bila dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Seperti halnya contoh ini. Contoh ini mungkin ini dari negara-negara Eropa dan bisa dilihat ukiran-ukiran ini kan semuanya nyaris hampir sebagian besar didominasi oleh emas ya, soal emas. Dan satu lagi bahwa masjid ini tidak pernah dipakai untuk kegiatan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi masjid ini hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Di dalam bangunan utama, ornamennya sangat cantik. Terdapat hamparan karpet indah tanpa sambungan serta lampu kristal besar di tengah ruangan. Selain kaum muslimin, masjid indah ini kerap kali dikunjungi oleh pelancong non-muslim dari berbagai negara. Dari kompleks masjid, kami melanjutkan perjalanan menuju Mutra Souk, sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai macam pernak-pernik khas Timur Tengah. Beberapa jamaah terlihat asyik belanja berbagai macam pernak-pernik ini. Barang-barang yang dijual sangat beraneka ragam. Tidak jauh dari lokasi pasar, kita bisa melihat pemandangan pelabuhan dengan kapal-kapal yang bersandar. Selain pemandangan cantik, pelabuhan ini merupakan habitat alami berbagai jenis burung laut. Burung-burung ini cukup banyak. Selanjutnya, rombongan jamaah menuju komplek Istana Sultan Oman. Namun, kunjungan kali ini hanya sampai di depan halaman saja, karena masyarakat awam tidak diperkenankan memasuki kawasan istana tanpa izin khusus. Meskipun hanya mengunjungi bagian luar saja, namun kompleks istana ini arsitektur serta ornamennya cukup indah. Tujuan berikutnya dari rombongan umroh Cahaya Rauda adalah kota Madinah. Kota suci di Saudi Arabia ini sangat penting dalam perjalanan Islam. Dari kota inilah Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia.
Di Madinah banyak sekali tempat bersejarah bagi kaum muslimin. Tempat bersejarah pertama yang kami datangi ialah Masjid Quba. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Keutamaan mengunjungi masjid ini sama dengan melakukan ibadah umroh. Karena keistimewaannya, maka setiap jamaah yang berkunjung ke kota Madinah pasti tidak lupa untuk mengunjungi masjid ini. Setiap jamaah yang berkunjung disunatkan untuk melakukan sholat sunat di dalam masjid. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Nama Quba sendiri berasal dari desa di mana masjid ini didirikan. Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Yasrib yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Madinah, beliau tidak langsung mendirikan Masjid Nabawi, tapi beliau singgah dulu di tempat ini lalu mendirikan masjid. Inilah yang disebut Masjid Quba. Ada beberapa keistimewaan di masjid ini, terutama ketika Rasulullah melalui lisan yang mulianya menyampaikan bahwa barang siapa yang sholat 2 rakaat di tempat ini, maka padilahnya sama dengan umrah. Yang kedua, masjid ini adalah masjid yang tersebut di dalam Quran surat At-Taubah, yakni masjid yang dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Kita bisa melihat bentuk-bentuk masjid ini adalah menjadi semacam ikon atau menjadi bentuk yang diikuti oleh pembangunan masjid di seluruh dunia. Di bentuk dasarnya kemudian di tempat ini menyebar ke tempat-tempat yang lain. Dan setiap orang yang melakukan umroh tentunya pasti datang ke tempat ini. Karena Rasul pun semasa beliau hidup, beliau senantiasa menyempatkan datang ke tempat ini setiap minggu, dan kemudian jejak Rasul tersebut dilanjutkan oleh para sahabat. Dan tentunya kita sebagai umatnya, apalagi kita berkunjung ke Madinah, melakukan umroh, haji dan sebagainya, tentunya kita menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini, melanjutkan tradisi-tradisi atau amalan-amalan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, rombongan mengunjungi kawasan kebun kurma. Sebagaimana diketahui, kurma merupakan salah satu makanan pokok bangsa Arab. Di tempat ini, selain bisa melihat pohon kurma, kita juga bisa membeli berbagai macam kurma dengan harga bervariasi. Kemudian kami mengunjungi tempat berikutnya di kota Madinah, yaitu Jabal Uhud. Tempat ini memiliki sejarah kelam bagi kaum muslimin. Di tempat inilah Rasulullah mengalami kekalahan dari kafir Quraisy. Bahkan paman Rasul yaitu Hamzah Said, di tempat ini beliau bersama 70 syuhada dimakamkan tidak jauh dari lokasi peperangan. Disinilah terjadi pertempuran Uhud yang terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Pertempuran Uhud itu diawali karena rasa dendam kaum kafir Quraisy karena pada tahun yang lalu dikalahkan oleh kaum muslimin pada saat perang Badar. Mereka kemudian memancing kemarahan kaum muslimin dengan cara menduduki kebun-kebun gandum
milik orang-orang muslim di daerah Uhud ini. Dan kemudian ketika para kaum muslim mendengar bahwa ladang-ladang gandum itu diduduki oleh kaum kafir Quraisy, yang pada saat itu mereka membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Lalu Rasul dengan para sahabatnya bersepakat untuk menyongsong pasukan kaum kafir itu dengan 1.000 pasukan. Tetapi di tengah jalan sekelompok kaum munafik sebanyak 300 orang berkhianat. Mereka tidak melanjutkan ikut dalam peperangan. Jadilah Rasulullah dengan 700 pasukannya datang ke Bukit Uhud ini. Nah, pada saat itu Rasulullah dengan strateginya yang sangat luar biasa menempatkan 50 pemanah terbaik di tempat itu. Pada saat dulu tempat ini memang sangat tinggi. Karena faktor alam, kemudian setiap tahun selalu mengalami penurunan, sehingga akhirnya seolah-olah bukan lagi sebuah bukit. Pada saat tersebut kafir Quraisy masuk dari daerah sini, ketika sudah mulai datang disongsong oleh 50 pasukan pemanah terbaik Rasul. Dan pada saat itu ketika peperangan dimulai, kaum muslimin sebetulnya sudah memenangi pertempuran, karena pada saat digempur 50 pemanah terbaik itu melancarkan serangannya, maka sekitar 25 sampai dengan 30 kaum kafir itu terkena panah dari pasukan pemanah dan tewas di tempat itu. Terjadilah kepanikan yang luar biasa, lalu mereka serta-merta meninggalkan peperangan ini, termasuk diantaranya tidak menghiraukan lagi perbekalannya atau logistiknya. Nah, mereka lalu keluar dari lokasi peperangan, dan kemudian inilah salah satu penyebabnya. Para pemanah melihat kondisi kocar-kacirnya pasukan Quraisy yang berhasil mereka lumpuhkan. Lalu 50 pemanah terbaik yang Rasulullah mewanti-wanti, apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan posko pemanah tersebut. Karena mereka melihat di bawah logistik begitu banyak, lalu mereka turun untuk mengambil logistik. Pada saat yang bersamaan, pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum menjadi seorang muslim, lalu mereka memutar. Jadi meninggalkan perbekalan di sini, mereka memutar ke belakang lalu mengambil alih pasukan pemanah. Kemudian jadilah akhirnya berbalik kondisinya. Pasukan pemanah poskonya diambil alih oleh Khalid bin Walid, kaum muslimin di bawah. Akhirnya yang terjadi adalah kaum muslimin menjadi bulan-bulanan para pemanah kaum kafir musyrikin. Dan akhirnya sejarah kemudian menceritakan bahwa pada saat perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Ada 70 orang yang sudah syahid pada saat itu yang dimakamkan di tempat itu. Ya, ada dilihat biru-biru ya, tanda-tanda, terus itu dikelilingi oleh pagar setinggi 1,75 meter ya. Pagar yang berwarna kuning, ada papan pengumuman di sana di dalamnya. Di sanalah kemudian terbujur dimakamkan 70 syuhada Uhud. Di antaranya adalah paman Rasul Hamzah dan saudara sepupu Rasul Abdullah bin Jahsy. Ada pelajaran yang berharga dari peristiwa perang Uhud itu, yakni jika kita tidak mendengar aturan dari Rasul, dari Allah melalui Rasulnya, maka niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Dan inilah yang terjadi kemudian. Para syuhada Uhud lupa terhadap perintah Nabi untuk tidak meninggalkan poskonya. Mereka turun ke bawah pada saat mereka kemenangan itu sudah ada di tangan mereka. Akibatnya yang terjadi adalah pada ujungnya perang ini dimenangkan oleh orang-orang kafir musyrik. Keesokan harinya kami mengunjungi Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki peranan penting dalam perjalanan Islam. Dari masjid inilah Islam bersinar hingga ke seluruh dunia. Komplek Masjid Nabawi sejak didirikan hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perombakan. Ornamen serta arsitekturnya sangat khas Timur Tengah. Salah satu masjid termegah di dunia ini merupakan salah satu masjid utama setelah Masjidil Haram di Mekah.
Salah satu masjid termegah di dunia ini merupakan salah satu masjid utama setelah Masjidil Haram di Mekah serta Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam kompleks masjid ini dimakamkan Rasulullah beserta sahabatnya Abu Bakar serta Umar. Nabawi tidak pernah terbayangkan oleh kita saat ini, karena pada saat dulu ketika Rasulullah mulai membangun masjid ini, luasnya sekitar 35 kali 30 meter atau 1050 meter. Dan hari ini luas Masjid Nabawi untuk masjidnya saja kurang lebih sekitar 98 meter persegi, dan luas halaman sekeliling kita kurang lebih 260 meter yang dapat menampung lebih dari 1 juta jamaah baik ketika haji maupun ketika umroh. Masjid Nabawi sangat indah. Kita akan melihat menara yang jumlah seluruhnya ada sekitar 10. 2 diantaranya mengapit pintu utama masjid, yakni pintu King Fahd. Luas menara sendiri kurang lebih 104 meter. Di atasnya ada ornamen bulan sabit yang dilapisi oleh emas 24 karat. Ya. Jadi memang Masjid Nabawi terkenal dengan keindahannya, di mana seluruh lapisan-lapisan baik yang ada di tiap-tiap tiang yang ada di dalam maupun menara-menara yang di atasnya itu dilapisi dengan emas. Dan di halaman masjid, jamaah juga dimanjakan dengan kesediaan air jam-jam yang setiap saat bisa dipergunakan, dan tentunya bukan hanya ratusan yang disiapkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan jamaah untuk minum air jam-jam. Di samping pastinya tentunya di dalam juga ada ribuan botol-botol air jam-jam yang disediakan khusus bila mana jamaah memerlukan air jam-jam untuk minum. Nah, ini kita bisa lihat sepanjang halaman disiapkan tempat-tempat minum air jam-jam. Setelah selesai mengunjungi Madinah, kami bersiap menuju kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah utama dalam perjalanan ini. Kita ada di kawasan Kuburan Baqi. Kuburan Baqi sendiri berasal dari kata-kata tanah lembut tanpa batu, sehingga tanah ini sangat cocok untuk dijadikan kuburan. Luas kuburan Baqi sendiri kurang lebih 138.000 meter persegi. Di sini dimakamkan lebih dari 10.000 para sahabat, yang diantaranya kita mengenal dengan paman Nabi sendiri, Abbas, lalu juga para istri Nabi seluruhnya dimakamkan di sini, kecuali Siti Khadijah dimakamkan di Ma'la, dan juga yang dimakamkan di sini ibu sesusuan Nabi, Halimatul Sa'adah, juga putra putri Nabi dimakamkan di sini. Untuk dapat mencapai kuburan Baqi, kita bisa berziarah di pagi hari, khusus untuk laki-laki. Perempuan biasanya dilarang untuk masuk ke kuburan ini. Kita akan berziarah dan cukup dengan berdoa, Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kekhususan makam-makam di Saudi Arabia tidak sepertinya di tanah air. Mereka hanya cukup untuk sekedar tanda itu memakai batu, ya, bukan nisan ataupun tidak ada bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
Ini menandakan bahwa memang dalam ajaran Islam dilarang, apalagi sampai menyerupai rumah-rumah ditutup di atasnya, di tembok dan lain-lain. Setelah selesai mengunjungi Madinah, kami bersiap menuju kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah utama dalam perjalanan ini. Sebelum memasuki Mekah, kami diwajibkan mengambil miqat di Masjid Bir Ali. Pengambilan miqat ini wajib dilakukan sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan umroh. Setelah miqat, maka para jemaah diwajibkan memakai pakaian ihram. Ibadah umroh melalui beberapa tahapan. Tahap pertama ialah mengambil miqat. Selanjutnya, setelah sampai di Masjidil Haram, dengan dipandu oleh para pembimbing, kami beserta para jamaah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dalam setiap putarannya, ada beberapa doa yang dilantunkan oleh para jamaah. Sebagai informasi, bangunan Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah merupakan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia dalam melaksanakan sholat. Setelah tawaf, setiap jamaah disunatkan sholat di belakang petilasan Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan sya'i, yaitu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jarak antara kedua bukit ini sekitar 700 meter. Ketika rukun sa'i selesai, dilanjutkan dengan tahalul, yaitu memotong rambut bagi jamaah laki-laki maupun perempuan. Setelah proses ini beres, maka ibadah umroh pun selesai. Namun perjalanan kami di kota suci Mekah belum selesai. Keesokan harinya kami melakukan ziarah ke beberapa tempat suci di kota ini. Perjalanan pertama ialah ke Jabal Nur. Di tempat inilah terdapat Gua Hiro, yaitu gua tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Jabal Nur sendiri merupakan sebuah gunung dengan ketinggian 600 meter. Untuk mencapai Gua Hiro diperlukan fisik kuat karena kontur jalannya cukup menanjak. Dari Jabal Nur kemudian kami mengunjungi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah merupakan tempat istimewa. Disinilah Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah sekian lama. Sebagai informasi, ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam turun di India sedangkan Siti Hawa turun di Irak. Sebagai tempat istimewa bagi kaum muslimin, Jabal Rahmah selalu dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh dunia. Beberapa hari kemudian sebelum bertolak menuju tanah air, rombongan jamaah menyempatkan diri melihat Laut Merah di kota Jeddah. Di pinggiran Laut Merah, kita bisa menikmati pemandangan pantai indah serta masjid terapung. Para jamaah tidak melewatkan momen ini untuk mengabadikan keindahan serta berbelanja pernak-pernik khas Timur Tengah.
Dari kota Jeddah ini, kami kemudian bertolak menuju tanah air.